Selamat malam, perkenalkan saya Fusarina Mumpuni Intantiana Asri. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep Decision Support System pada waktu tunggu IGD. Pendahuluan, seperti kita tahu, IGD adalah instalasi gawat darurat yang tersedia di seluruh rumah sakit dan di Indonesia sendiri tercatat angka kunjungan tertinggi di IGD sebesar 1.990.104 kunjungan terdapat di Jawa Tengah pada tahun 2018. Menurut Kemdirjenkes pada tahun 2016, standar waktu tanggap IGD adalah kurang dari 120 menit, dengan pembagian P1 kurang dari 5 menit, P2 45 menit, P3 60 menit, dan P4 120 menit. Kemudian untuk waktu tunggu di IGD dipengaruhi oleh kesibukan di IGD, waktu tanggap yang panjang, kesiapan sarana dan prasarana, tenaga medis yang cepat dan profesional. Lalu manfaat penerapan Decision Support System di IGD adalah untuk mendukung keputusan medis melalui data yang relevan, mengurangi waktu tunggu, mengotomatisasi alur kerja, memprioritaskan pasien dan meningkatkan efisiensi kualitas pelayanan, keselamatan dan kepuasan pasien. Berikut adalah review dari guideline yang saya dapatkan dari Health Catalyst dan The American College of Emergency Physician atau ACEP. Dari guideline tersebut dikatakan bahwa waktu tunggu pasien IGD harus didefinisikan sebagai door to provide contact time atau waktu dari pintu masuk ke penyedia layanan. Penyedia layanan di sini yang dimaksud adalah tenaga medis yang menindaklanjuti keluhan pasien. Dari guideline ini juga dikatakan bahwa standar pengukuran waktu tunggu IGD dimulai sejak kontak tatap muka atau perintah untuk melakukan diagnostik atau terapeutik oleh penyedia layanan kepada pasien. Lalu, waktu tunggu di IGD juga harus diperbarui setiap jam untuk memberikan informasi yang bermakna bagi pasien dan keluarganya. Untuk beberapa iklan di masyarakat tentang waktu tunggu di IGD, idealnya harus akurat dan diperbarui secara real time. Tentu saja ini juga bergantung dengan kebijakan di masing-masing rumah sakit tersebut. Berikut adalah domain model dari waktu tunggu IGD. Untuk inputnya sendiri dimulai dari registrasi pasien, elektronik rekam medis, triase, pemeriksaan fisik dan penunjang, e-resep, dan e-billing. Lalu untuk proses ditentukan oleh database di pusat penyimpanan data, hardware, dan software. Kemudian untuk feedbacknya menggunakan KPI atau Key Performance Indicator, survei kepuasan user, monitoring, dan evaluasi SIM RS. Untuk monitoring dan evaluasi SIM RS ini dilakukan pada dua aspek, yaitu SDM IT sendiri dan teknologi yang digunakan. Teknologi ini menggunakan konektivitas yang mumpuni, kemudian integrasi dengan pihak ketiga dan standarisasi layanan SIM RS, serta diadakannya workshop pelatihan SDM untuk peningkatan mutu dan pengetahuan teknologi yang digunakan. Kemudian untuk outputnya sendiri berupa billing, integrasi antar rumah sakit, analisa data pasien untuk pengambilan keputusan. Serta usernya pada DSS ini ada 3 yang utama, yaitu pelaksana harian terdiri dari dokter jaga, perawat jaga, bidan jaga, admin pendaftaran, apoteker, laboran, dan radiografer, serta manajer on duty atau MOD, serta direksi yang bersangkutan. Untuk proses modelnya terdiri dari input teknologi, feedback loop, dan output. Untuk input sendiri terdiri dari registrasi pasien, IRM, triase, pemeriksaan fisik dan penunjang, proses, database sistem, hardware, KPI, dan survei kepuasan user. Untuk teknologinya bergantung pada konektivitas, integrasi dengan pihak ketiga, standarisasi layanan, update pelayanan SDM, dan untuk feedback loop-nya dilakukan monitoring dan evaluasi SIM RS, feedback user, serta output-nya e-resep, e-billing, dan integrasi antar RS untuk perujukan pasien, dan pengambilan keputusan dari analisa data pasien. Berikut adalah proses model flowchart waktu tunggu IGD, dimulai dari sisi sebelah kiri jika ada pasien baru. Jika ada pasien baru, diarahkan untuk dilakukan pendaftaran terlebih dahulu
dengan cara menunjukkan KTP, SIM atau paspor dan penjaminan kesehatan seperti BPJS, umum atau asuransi. Lalu akan diinput ke dalam elektronik rekam medis dan kemudian diarahkan ke triase. Itu juga jika pasien tersebut pernah berobat sebelumnya ke IGD yang ini maka langsung diarahkan ke triase dan akan dilakukan proses berurutan, yaitu pemeriksaan fisik dan penunjang, tindakan, e-resep, e-billing, dan selanjutnya akan dilakukan keputusan lanjutan. Keputusan lanjutan ini bisa berupa rawat jalan atau KRS, atau dirujuk ke RS lain, rawat inap, atau ke ruang jenazah apabila pasien datang death on arrival. Pada rawat inap, nanti pasien akan diarahkan ke ruang biasa atau ke high care unit atau ICU. Untuk decision rule formulation-nya terbagi menjadi 4, input awal, evaluasi triase, pemeriksaan penunjang, billing, dan integrasi. Seperti pada flowchart sebelumnya yang sudah saya jelaskan, di awal input awalnya pendaftaran, untuk triasenya nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik, dan jika pemeriksaan penunjang sudah keluar hasilnya akan diarahkan untuk ke e-resep dan e-billing. Jika sudah selesai e-billingnya, maka analisis pasien dan bisa close billing atau dibagikan dengan RS lain jika diperlukan perujukan. Jika tidak, harus diselesaikan e-billing dan keputusan lanjutan akan menyusul setelah billing selesai. Lalu untuk beberapa kondisi, pada kondisi ini tindakan yang diambil sesuai dengan tabel berikut. Yang pertama, jika tujuan KPI tercapai, maka tindakan dari manajemen yang diambil adalah melanjutkan proses yang ada. Kemudian jika survei kepuasan user di bawah target, harus menerapkan perbaikan pada proses. Dan berikutnya, jika pemantauan SIM RS menunjukkan adanya kegagalan, harus dilakukan pemeliharaan sistem. Dan jika berhasil integrasi dengan pihak ketiga, maka tindakan diambil seharusnya memperluas integrasi ke rumah sakit lain. Tindakan-tindakan ini yang diambil mencerminkan bahwa manajemen rumah sakit merespons secara sistematis berdasarkan indikator kinerja utama atau KPI dan feedback user untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan program. Berikut daftar pustaka dari saya. Terima kasih. Selamat malam.